Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, di mana Bapak Ibu berada, selamat berjumpa kembali di channel Gurun Desa bersama Pak Guru Giarno. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama menggunakan OneNote untuk media pembelajaran. OneNote adalah sebuah aplikasi digital untuk mencatat yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengatur catatan dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. OneNote juga menyediakan fitur untuk menambahkan tautan dan lampiran ke dalam catatan serta mengatur catatan dalam berbagai jenis blok catatan atau buku catatan. Aplikasi ini tersedia untuk berbagai perangkat termasuk komputer, tablet, dan smartphone. OneNote juga dapat digunakan secara terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Office dan layanan awan Microsoft seperti OneDrive. OneNote memungkinkan pengguna untuk membuat catatan teks, menggambar, memasukkan gambar, merekam suara, dan menyimpan berbagai jenis konten lainnya dalam format yang fleksibel. Fitur utama dalam OneNote itu adalah 1. Penyusunan catatan, kemudian sinkronisasi, yang ketiga yaitu pencarian, keempat kolaborasi, kelima integrasi dengan aplikasi lainnya. Untuk memanfaatkan OneNote untuk media pembelajaran, silakan disimak tutorial video berikut ini. Bapak guru hebat, langkah yang kita lakukan pertama kali adalah kita membuka Chrome kita, kemudian kita masuk dengan akun kita, kemudian kita telusuri di sini dengan mengetikkan Microsoft365.login. Kita klik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita pilih Microsoft 365 login. Kita tunggu beberapa saat. Setelah kita login, maka beranda Microsoft 365 akan muncul seperti ini. Kita yaitu akan mengeklik peluncuran aplikasi yang titik 9 ini, kita klik. Nah, setelah kita klik, ini banyak aplikasi. Karena kita akan membuat OneNote, maka kita klik OneNote. Nah, kita klik OneNote. Setelah kita klik, kita tunggu beberapa saat, maka halaman OneNote akan terbuka. Apa guna dari OneNote ini? Gunanya OneNote ini seperti kita membuat rangkuman buku, tapi cukup hanya satu lembar, satu halaman, tapi bisa memuat banyak hal yang akan dipelajari. Kemudian kita klik plus buku catatan baru, kita klik. Nah, buku catatan baru ini kita buka, kemudian kita beri nama. Misalkan kita akan mengajar bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 misalkan. Nah, kemudian kita klik buat. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul. Nah, bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Nah, ini halaman dari OneNote kita. Langkah selanjutnya adalah kita akan menuliskan tema-tema atau pokok bahasan apa yang ada di semester 1 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Langkah pertama adalah kita klik bagian bawah ini, yaitu Add Section. Kita klik. Nah, kita klik, kita tuliskan
materi bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 itu yang pertama dimulai dari teks deskripsi. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul materi tentang teks deskripsi. Selanjutnya, apa yang dipelajari dalam teks deskripsi itu? Kita klik bagian Add Pic. Ini kita klik, nanti kita tulis langsung sini, yaitu Add Pic. Kita tulis di sini, yaitu pertama mengidentifikasi informasi tentang teks deskripsi. Nah, ini jadi materi pertama dari teks deskripsi ini yang akan dipelajari oleh anak, yaitu mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Selanjutnya apa yang akan dipelajari? Nah, kita tambah Add Pic. Ini kita klik. Nah, yang kedua yang akan dipelajari dari teks deskripsi yaitu menyimpulkan isi teks deskripsi. Nah, itu. Kemudian, apalagi yang akan dipelajari dari teks deskripsi ini? Kita klik lagi Add Pic. Yang ketiga yang akan dipelajari yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Masih ada lagi tidak? Masih. Ternyata ada satu lagi atau 4 subtopik dari teks deskripsi yang dipelajari. Kita klik lagi Add Pic. Nah, apa yang terakhir? Yaitu membuat atau menyajikan teks deskripsi. Nah, jadi materi yang pertama dari kelas 7 semester 1 itu yaitu teks deskripsi. Subnya yang dipelajari yaitu mengidentifikasi informasi, menyimpulkan isi, struktur dan kebahasaan, dan yang terakhir membuat atau menyajikan teks deskripsi. Sekarang kita tulis lagi untuk materi yang kedua. Subnya nanti, isinya nanti. Materi yang kedua kita tuliskan yaitu teks cerita fantasi. Nah, kita tulis dulu. Kemudian yang ketiga kita sekalian. Yang ketiga yaitu teks prosedur. Kemudian ada yang keempat yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, jadi materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 itu ada 4, yaitu teks deskripsi, teks cerita fantasi, teks prosedur, dan teks laporan hasil observasi. Kemudian sub-subnya baik untuk teks cerita fantasi, teks prosedur, dan teks laporan hasil percobaan. Teks hasil observasi ini hampir sama dengan teks prosedur, teks deskripsi tadi, yaitu ya ada 4, yaitu mengidentifikasi informasi, kemudian menyimpulkan isi, kemudian struktur dan kebahasaan, dan membuat atau menyajikan. Baik untuk teks cerita fantasi, teks prosedur, maupun teks laporan hasil observasi. Kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan materi dari masing-masing sub dari materi yang kita tulis ini. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan materi teks deskripsi, yaitu mengidentifikasi informasi. Nah,
Yang pertama tadi adalah teks deskripsi. Submateri pertamanya yaitu mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Kemudian kita sajikan di sini adalah teks. Bawahnya adalah teks. Teks tentang apa? Teks tentang teks deskripsi itu. Pengertian, ciri-cirinya, lokasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menyajikan gambar atau foto tentang mengidentifikasi teks deskripsi ini. Kita juga bisa menampilkan gambar, tadi gambar, juga kita bisa menyematkan PPT atau PowerPoint. Nah, ini kebetulan ini sudah disematkan, misalkan kita klik, kita buka. Nah, mengenal teks deskripsi. Nah, ini PPT-nya atau PowerPoint-nya atau slideshow-nya sudah tampil. Nah ini PPT-nya sudah. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, kemudian ketiga, keempat, dan lain sebagainya nanti. Nah, ini ciri-ciri dari teks deskripsi ada dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita menampilkan apa tadi, PPT atau PowerPoint atau slideshow atau gambar, kita juga bisa menayangkan video pembelajaran mengenal teks deskripsi atau mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Nah, ini videonya, kita klik di sini langsung atau kita klik di sini. Nah, ini bisa kita sematkan dari video pembelajaran yang sudah kita buat di YouTube. Nah, gini. Kita tunggu. Baru logging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Desa bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 7 semester 1 mengenai materi mengenal teks deskripsi. Capaian pembelajaran. Nah, saya kira cukup ini. Menganalisis dan memaknai. Kita tutup. Nah, jadi setiap sub materi dari materi teks deskripsi tadi sudah disajikan. Yang pertama itu ada teksnya, kemudian ada foto atau gambar, kemudian ada video. Itu baru mengidentifikasi. Materi yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks deskripsi. Menyimpulkan, kita klik menyimpulkan. 3 hal juga di dalam menyimpulkan isi teks deskripsi. Yang pertama, disajikan teksnya, materi dalam bentuk teks, menyimpulkan isi teks ini, bagaimana langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Kemudian disajikan foto dan gambar. Kemudian ini juga kita sematkan atau kita lampirkan PowerPoint, PPT atau slideshow. Bisa kita klik, bisa kita lihat, yaitu menyimpulkan isi teks deskripsi. Bisa kita ambilkan dari OneDrive atau dari Google Drive. Sama. Kemudian kita sematkan, kemudian kita buka. Ini contohnya, ini baru. Nah, ini PPT-nya sudah terbuka. Nah, ini. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita juga bisa menyajikan dalam bentuk foto atau gambar. Kemudian yang ketiga, video pembelajaran. Nah, video pembelajaran tentang menyimpulkan isi teks deskripsi, videonya. Nah, kita klik di sini. Nah, maka videonya juga akan langsung ditayangkan ke sini. Nah, ini videonya.
wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Indonesia bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 7 semester 1 dengan materi menyimpulkan. Begitu seterusnya untuk materi struktur dan kebahasaan teks deskripsi, kita juga bisa menyajikan materi yang pertama yaitu teksnya, kemudian foto dan gambar, PowerPoint, kemudian kita juga bisa menyematkan video. Submateri yang ketiga yaitu membuat atau menyajikan teks deskripsi. Anak diharapkan mampu untuk membuat atau menyajikan teks deskripsi. Nah ini pertama contoh teks deskripsinya. Kemudian di bawahnya ada foto atau gambar atau slide PowerPoint atau Google Slide atau PPT. Kemudian kita juga bisa menampilkan video pembelajaran, yaitu menyajikan atau membuat teks deskripsi. Nah, demikian juga untuk materi yang kedua, teks cerita fantasi, teks prosedur, dan teks laporan hasil observasi. Sama, submaterinya juga sama, yaitu ada 4, yaitu mengidentifikasi informasi teks fantasi, kemudian menyimpulkan isi teks cerita fantasi, struktur dan kebahasaan teks fantasi, kemudian membuat dan menyajikan teks fantasi. Demikian juga untuk teks prosedur, teks laporan hasil percobaan. Demikian tadi cara membuat OneNote untuk pembelajaran. Apabila hal ini dibagikan kepada anak, maka anak akan mudah untuk mempelajari atau memahami materi yang disampaikan oleh guru melalui OneNote. Jadi dengan satu halaman itu, satu lembar ini, anak bisa mempelajari semua materi selama 1 semester. Kemudian untuk materi yang terakhir, misalkan mau ditambahkan, misalkan di sini teks deskripsi tadi, terakhir mau disematkan dengan penilaian juga bisa. Nah itu. Nah ini kemudian misalkan terakhir ini mau kita tambahkan mengidentifikasi, menyimpulkan struktur. Terakhir misalkan akan kita sematkan di sini lagi juga bisa, misalkan LKPD. Nah itu LKPD keempat-empatnya, misalkan LKPD 1. Nah LKPD 1 yaitu mengidentifikasi informasi teks cerita teks deskripsi. Nah ini mau ditambahin lagi nanti bawahnya LKPD 2, 3, 4 sesuai dengan submateri, boleh, tinggal menambahkan saja. Kemudian juga bisa ditambahkan yang terakhir, misalkan sini ada asesmen sumatif harian 1 atau penilaian harian 1 tentang apa? Teks deskripsi. Soal materi penilaian kita bisa ngambil dari OneNote atau Google Drive. Soal bisa kita sematkan sini dalam bentuk form ataupun dalam bentuk Word. Nah, demikian tadi cara membuat OneNote yang sangat mudah. Juga anak akan mudah untuk mempelajarinya atau sebagai sarana belajar oleh anak-anak. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya, guru hebat di mana saja, dapat memanfaatkan OneNote ini sebagai media pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan menginspirasi
dan menjadikan kita lebih semangat dan kreatif dalam melakukan pembelajaran. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.